Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Jamaah subuh muslimin darul iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kita hadir di mushola ini dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban kita berupa salat subuh berjamaah, dan kita tambah dengan ibadah nawafil, yaitu berupa muzakarah, zikir kepada Allah dalam bentuk majelis taklim, insyaallah sampai dengan waktu syuruk nanti. Semogalah apa yang telah kita amalkan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya ingin menyoroti masalah iman. Sering sekali mubalik dan pembawa acara berkata dalam pembukaan awal, marilah sama-sama kita bersyukur atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat umur. Barangkali nikmat Islam udah selesailah kita paham. Nikmat umur juga, kita kalau bersyukur tentang nikmat umur, pasti kita akan berkata bahwa syukur alhamdulillah kita masih hidup, masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Sedangkan tetangga kita ada yang meninggal di usia muda, di usia atau karena penyakit dan sebagainya. Nah, ini nikmat iman. Apa yang kita rasakan sehingga kita bisa bicara bahwa kita bersyukur atas nikmat iman? Betulkah kita udah beriman? Ya kan? Jadi saya ingin kita membahas sedikit posisi iman dalam diri kita. Jangan sampai kita nggak tahu sama sekali. Ya, artinya kalau kita udah diuraikan nanti, saya harap kita semua paham bahwa kita memang dalam posisi beriman. Gitu ya. Nah, iman itu apa iman? Iman itu kalau bahasa kerennya, bahasa sederhananya keyakinan. Keyakinan yang kuat itu dari segi bahasa, lughah, etimologi ya. Jadi membenarkan tasdik, keyakinan yang kuat gitu. Dari segi istilah iman itu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu pekerjaan, ini barang nih sangat penting nih Pak. Iman itu kita membenarkan Allah dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan. Nah, tapi kalau Nabi ditanya nih soal iman. Ketika Nabi lagi halaqah begini, tiba-tiba datang Jibril, nanya sama Nabi, "Ya Nabi, akhbirni anil iman." Kabarkan padaku tentang iman. Nabi jawabnya lain. Nabi gak jawab iman itu keyakinan kuat, iman itu tasdikun bil qalbi, enggak. Nabi jawabnya antu minu billahi wa rasuli. Kamu iman itu adalah kamu beriman. Jadi diulang lagi. Ditanya iman itu apa? Nabi bilang iman itu antuk minu billahi wa rasuli. Antuk minu billahi, kamu beriman pada Allah, wa malaikatihi, pada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, terus dan kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Itu jawaban Rasulullah alias rukun iman itu. Nah, jadi iman yang kita mau omongin ini itu ada nggak di diri kita sesuai dengan definisi dan dengan tarif tadi gitu? Ada nggak gitu? Nah, posisi iman, kalau kita sadarin posisi iman yang kita bilang nikmat iman. Satu, iman itu sebagai kewajiban. Jadi jangan dikira kita tuh iman tuh bisa datang sendiri pluk gitu, nggak bisa. Iman itu sebagai kewajiban yang diusahakan. Jadi iman itu diperintah. Sehingga kita kalau merasa diri udah beriman, saya tanya dulu Bapak, boleh nggak kita merasa udah beriman? Pak? Boleh, karena ada doanya.
Dalam Quran tuh kita diajarin dua doa. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana faqina adzabannar. Satu. Tuhan kami udah beriman. Kita ngaku tuh. Yang kedua, Rabbana amanna faghfir lana wa anta khairur rahimin. Tuhan kami telah beriman. Ini kita boleh ngaku. Tapi ada syaratnya aku itu. Iman yang kamu bilang kamu udah ada iman itu, saya udah beriman itu. Ternyata pertama, dia itu kewajiban. Jadi kalau kita udah ngaku beriman, kita berarti bersyukur telah menjalankan kewajiban. Di mana tuh iman sebagai kewajiban? Nanti di rumah coba tolong buka surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, mukhatabnya orang beriman nih. Wahai orang yang berimanlah nih. Jadi orang beriman disuruh beriman. Kalau di bahasa Indonesia ini jadi wahai orang yang beriman, tetaplah beriman. Aminu billahi wa rasulih. Maaf, ya. Dan kepada rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Dan kepada kitab yang Allah turunkan pada Muhammad, pada Quran. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan pada sebelum Muhammad. Ya kan? Terus itu tadi perintahnya. Larangannya, wa may yakfur billahi, barang siapa yang kafir kepada Allah, wal malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia termasuk orang yang sesat sejauh-jauhnya. Pak, sesat itu ada 3. Dhalalan mubina, sesat yang nyata. Ini dhalalan ba'ida, sesat yang sejauh-jauhnya. Ada lagi dhalalan min sa'asabil, sesat dari jalan yang benar gitu ya. Nah, yang dhalalan mubina, sesat yang nyata, misalnya begini. Bapak jalan dari Jakarta ke Bandung, belok ke Cirebon. Itu sesat nyata. Nyata-nyata sesat. Dolalam ansa'was sabil, Bapak jalan dari Jakarta ke Bandung, tapi terus entah ke kiri ke kanan itu. Jadi nggak di jalan terus, mencong-mencong. Tapi kalau dolalam ba'ida, sesat sejauh-jauhnya, Bapak jalan dari Jakarta ke Bandung, nyampainya ke Lampung, ke Padang itu, tersesat sejauh-jauhnya. Jadi kalau kita diancam nih, siapa yang tidak beriman pada Allah, yakfur billah, pada malaikatnya, pada rasulnya, pada yaumil akhir, pada kitab-kitabnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, dia sesat sejauh-jauhnya. Jadi pertama, kita bersyukur nikmat iman adalah kita berhasil beriman saat ini sebagai kewajiban. Pertama itu ya. Posisi kedua, iman itu sebagai pilihan. Kita dipersilahkan sama Allah untuk memilih. Dalam surat Al-Kahfi ayat 29, Al-haqqu min rabbikum, faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran dari Tuhanmu, kata Allah. Barang siapa yang mau beriman, berimanlah. Barang siapa yang mau kafir, kafirlah. Jadi beriman itu pilihan. Pertama kewajiban, kedua pilihan. Nah, kita bersyukur pada saat ini, hari ini, detik ini, ternyata kita memilih beriman dengan hadir di sini gitu. Bukan berarti yang nggak hadir kafir loh, Pak, bukan ya? Kan bini kita juga di rumah nih, ntar dia kafir, anak kita nggak, bukan. Maksudnya orang yang bisa memelihara iman itu pasti senang ke masjid, ya. Jadi kedua, posisi iman. Posisi ketiga, iman apa? Saya bilang paling tidak kafir sementara. Kafir sementara. Yang ketiga, Bapak mesti tahu nih, ini penting nih. Iman itu memerlukan izin. Jadi kita nih beriman itu ternyata mesti minta izin sama Allah. Dalam surat Yunus, Allah menyebut gini, wa ma kana linafsin an tu'mina illa biiznillah. Tidak ada satu orang pun, satu jiwa pun yang dia beriman tanpa izin Allah. Sekarang ngerasa gak Bapak iman Bapak diizin sama Allah apa enggak? Jadi ngerasa, kalau kita mesti ngerasa. Sehingga 3 hal itu,
Kita bersyukur dengan nikmat iman. Nikmat iman yang pertama, kita berhasil menjalankan kewajiban beriman. Kedua, kita memilih beriman. Ketiga, kita diizinkan beriman. Kalau Bapak nggak diizinkan beriman, Bapak nggak mungkin tergerak hatinya untuk wudhu di malam hari, berangkat kemari. Itu karena iman. Jadi alhamdulillah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana faqina adzabannar. Dan yang keempat, posisi iman tuh, hati-hati Pak. Iman tuh kayak ban mobil. Bisa potensinya satu saat dia bisa gembos. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Nabi SAW pernah berpesan begini, tidaklah seorang beriman itu ketika dia lagi dalam keadaan beriman dia berzina. Tidaklah seorang beriman itu lagi dalam beriman dia mencuri. Jadi kalau orang berzina, mencuri, minum minuman, judi sebagainya, imannya hilang, imannya kabur. Nanti kalau dia sudah sadar, udah nggak berzina lagi, bertobat, imannya balik. Itu apa tuh? Jadi statusnya yang posisi iman yang keempat ini, iman bisa kadang naik, kadang turun, kadang berkurang, kadang bertambah, kadang kuat, kadang lemah, kadang hilang, kadang ada. Hati-hati. Jadi posisi iman sekarang kita ini yang tiga udah bener nih, tinggal yang keempat. Ada di posisi mana iman kita sekarang? Insya Allah pada jemaah Nurul Iman ini imannya Nurul Iman kan, imannya ada di posisi kuat ya. Itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah. Kenapa? Imannya selalu bercahaya. Bercahaya. Nurul Iman. Yang ngasih nama, yang ngasih nama saya Nurul Iman. Nah, kemudian saya ingin kita dalam 10 menit ke depan nih, 10 menit aja. Saya uraikan sedikit supaya kita kuat nih. Kita kuat keimanan kita. Apa sih ciri-ciri orang beriman itu? Ya, ciri-ciri, bukan ciri, sudah tanda aja, tanda yang diberikan oleh agama ini supaya kita bisa paham, oh kita ini beriman ternyata ya, dengan tanda-tanda itu. Pertama, orang beriman tuh hobinya ke masjid. Jadi kalau ada Bapak nyaksiin ada orang datang nih, Pak Derajat ke, Pak Rudi ke, Pak siapapun datang ke masjid, maka Rasulullah nyuruh kita untuk bilang bahwa dia telah beriman. Wa ma ya'tadul wa ma man ra'a, barang siapa yang melihat man ra'a rajulu ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Barang siapa yang melihat laki-laki, seorang laki datang ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia telah beriman. Itu perintah Rasulullah. Jadi kita sekarang alhamdulillah nih, mohon maaf nih, apapun niat Bapak saya nggak tahu, cuman Allah yang tahu. Tapi ketika Bapak hadir di masjid ini masjid namanya Pak, bukan musola, masjid. Jadi musola atau masjid itu adalah pembelahan nama aja. Musola itu nggak ada salat Jumatnya, masjid ada itu nggak. Jadi sama-sama masjid namanya. Bahkan harta Bapak bikin di rumah ruangan kecil, bukan musola, itu masjid. Tapi bukan masjid jami. Kan nggak mungkin Bapak umumin, ayo sholat Jumat di rumah saya ada ruangan gede, karena begitu. Jadi namanya masjid pribadi gitu. Ini semua nih masjid namanya. Kalau Bapak berani dan memang niat, ganti namanya Masjid Nurul Iman. Cakep kan? Masjid di Brunei kan Nurul Iman tuh. Ya. Di sini kan walaupun cuma sepetak tetap masjid namanya. Nah, Rasulullah berkata, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadil masjidah," siapa yang menyaksikan seorang laki-laki masuk ke masjid, datang ke masjid, mendatangi masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa dia telah beriman. Itu pertama. Yang kedua, ciri-ciri orang beriman adalah dia sangat cinta sama Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Baqarah disebut bahwa orang beriman itu sangat cinta pada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Al-Baqarah 165 kalau Bapak lihat. Jadi Allah udah ngasih kita pancingan gitu, bahwa orang-orang beriman ini sangat cinta sama aku.
Nggak tahu, kita ngerti itu. Kita cinta sama Allah kayak bentuknya kayak apa? Gitu loh, bentuknya kayak apa? Jadi yang namanya cinta sama Allah itu Allah yang nyatakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Kemudian juga orang beriman cinta sama Rasul. Yang kedua nih, maksud cinta sama Rasul ya mungkin bagi sebagian besar orang di Nurul Iman ini cinta sama Rasul dibuktikan dengan Maulid kemarin, ya kan? Kita hari Minggu kemarin untuk mengadakan Maulid itu. Ada juga yang lainnya, misalnya orang bertekad mencontoh Rasul, kehidupannya itu cinta pada Rasul. Satu hari Rasul pernah berkata begini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kamu. Coba, tidak beriman kamu. Sebagian ulama mengatakan tidak sempurna kamu punya iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih, sampai kamu sanggup mencintai aku, kata Rasulullah. Ya, mim walidi, melebihi cintamu pada anakmu, wa waladi, pada bapakmu, wan nasi ajmain, dan pada orang semuanya. Jadi kalau kita ngukur lebih cinta mana kita sama anak kita ketimbang sama Rasul, lebih cinta mana kita pada istri kita ketimbang sama Rasul, gitu loh. Karena Rasul bilang, kamu gak akan sempurna imanmu kalau kamu belum sanggup mencintai aku melebihi cintamu pada bapakmu, anakmu, dan seluruh manusia. Jadi itu ada masalah beriman di situ. Sedangkan di Al-Quran tadi Allah bilang, Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Oleh sebab itu ciri orang beriman yang kedua adalah dia cinta pada Allah dan cinta pada Rasul. Sampai dua ciri ini saya yakin Bapak dan Bapak-bapak sekalian ini sudah beriman lah ya. Alhamdulillah. Amin. Rabbal alamin. Ciri yang ketiga, orang beriman itu punya hubungan spesial sama Allah. Kalau saya suka sama Pak Kadir, suka sama Pak Tri, jadi ketika Pak Kadir berangkat ke Lubuk Pak ya, Lubuk Bangga ya Pak, saya nyariin, dan ketika beliau hadir, saya kaget, tadi saya ketawa, ya Allah, muncul lagi nih Bapak gitu. Artinya ada hubungan spesial. Nanti mungkin Bapak telepon saya dan sebagainya. Nah, orang beriman itu ada hubungan spesial sama Allah. Nah, kita ukur, ada nggak kita ada hubungan ini dengan Allah nih? Dalam surat Al-Anfal disebut gini, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, artinya gemetar. Dalam satu tafsir, wajilat qulubuhum itu artinya takut. Ya, kalau disebut Allah, dia langsung takut, merasa kalau amalannya nggak diterima. Dia takut kalau Allah marah sama dia, itu wajilat qulubuhum. Nah, kita setel nih sekarang, di mana tempat yang disebut nama Allah? Paling top di adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah disebut. Kalau kita beriman, gemeter kita. Udah waktunya ngadep nih, gitu. Tapi ada kan orang yang ngajar apa nggak aja sama aja, malah, udah asar aja, barusan lohor. Nah, berarti dia nggak memperhatikan Allahnya. Ya, wajilat qulubuhum. Yang kedua cirinya tuh, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau disebut ayat Quran, imannya bertambah. Jadi orang tuh mesti paham Pak sama Quran. Nah, gimana caranya paham Quran? Ngaji. Jiping aja kayak gini, dengar-dengar ngaji. Lama-lama juga udah biasa. Lama-lama akhirnya paham dengan apa yang Allah cantumkan dalam Quran sebagai firman-Nya itu. Yang ketiga, wala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Kita tawakal sama Allah. Tawakal itu begini, berwakil. Kita anggap bahwa kita ini nggak punya apa-apa, nggak mampu apa-apa. Kita bisa apa-apa karena Allah yang membuat kita bisa. Itu tawakal. Jadi orang tawakal nggak pernah sedih. Orang tawakal nggak pernah takut karena ada Allah sebagai backingnya. Itu jadi 3 Pak ya. Lalu cirinya ada 13 nih, baru 3 nih Pak. Yang lain saya singkat aja. Yang keempat cirinya adalah orang beriman sholatnya khusyuk.
Salatnya khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi berkhusyuk. Mengenai khusyuk ntar gampang diuraikan di bab lainnya. Dan yang kelima, orang beriman tuh lisannya terjaga. Walladzina hum 'anil lahwi muridun. Di dalam kesempatan lain Rasulullah bilang, kamu bisa jaga lisan tuh. Ciri kamu beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ciri orang beriman kalau dia nggak ngerti, nggak banyak ngomong, diam aja. Karena banyak ngomong ini, lidah kita bisa tergelincir, kita bisa terpeleset ke dalam neraka. Muaz bin Jabal, sahabat Rasulullah, tuh heran ketika Rasulullah bilang, hati-hati dengan lidah ini. Masa ya Rasulullah, masa dengan lisan aja bisa menjaga? Iya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena bisa menjaga lisannya. Jadi orang beriman cirinya yang kelima adalah bisa menjaga lisan. Lalu ciri keenam, orang beriman tuh zakatnya tertunaikan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Maksudnya apa? Begini Pak, kita nih kadang-kadang orang Islam yang kurang mendalami agama hanya tahu zakat fitrah. Zakat fitrah, ya. Jadi tiap Ramadan seneng bawa beras, bawa uang ke masjid, lalu bayar, selesai. Betul. Tapi ada zakat lainnya yang perlu kita perhatikan dan kita hitung secara fa'ilun, secara teliti, agar kita tidak disebut orang bakhil. Karena orang yang nggak mau bayar zakat orang bakhil. Di antaranya zakat mal. Zakat mal adalah zakat naqad, zakat ala pembayaran. Dulu kalau di mazhab Syafi'i, kalau siapa yang punya emas, punya perak, punya uang emas, punya uang perak, naqad disebutnya, pembayaran, maka wajib dizakatkan dengan haul dan dengan nisab tertentu. Kemudian zakat zuru, zakat tanaman. Bapak punya pohon tertentu tuh, padi, apa, kurma segala macam, ada zakatnya. Lalu zakat ternak, zakat hewan. Bapak dalam mazhab Syafi'i ada sapi, onta, kambing, domba. Kalau punya itu dalam jumlah tertentu zakatkan. Atau zakat rikaz. Rikaz barang temuan. Zakat ma'din, zakat barang galian, barang tambang. Zakat perdagangan, zakat profesi sekarang ini, dan lain-lain, zakat penghasilan. Jadi kita perhatikan betul, orang beriman tuh waladzina hum lizzakati fa'ilun. Saya dibayar zakat belum ya tahun ini? Gitu. Jadi jangan cuek-cuek aja Pak. Jangan sekedar hanya bayar zakat fitrah saja, karena kita ada kewajiban zakat lainnya. Nomor 7, ciri orang beriman walladzina hum li furujihim hafizun. Orang beriman itu orang yang bisa jaga kehormatan, jaga pandangan, jaga kemaluan. Jadi dia nggak ngumbar, juga nggak nyari, karena di rumah ada. Satu kali Rasulullah pernah keluar bersama sahabat lainnya, tiba-tiba minta pulang, sehingga diantar lagi sama sahabat lainnya. Minta pulang Rasulullah. Udah diantar, masuk ke rumah istrinya yang bernama Zainab. Jadi ada istri Rasulullah namanya Zainab. Ya. Keluar dari rumah Zainab udah 2 jam kemudian keramas. Ya betul. Lah sahabat yang lain tanya, habis ya gitu sama Zainab. Ya emang sahabatnya kurang ajar Pak. Nanya. Ada yang berani nih. Habis jima ya. Kok keramas gitu. Betul kata Rasulullah. Nggak malu-malu beliau. Ini buat contoh ya. Lalu Rasulullah bersabda, apabila kamu melihat perempuan di jalanan dan kamu tertarik padanya, pulang ke rumahmu, lihat istrimu, karena apa yang ada di perempuan itu ada pula di istrimu. Nah, coba. Ini hukum menjaga kehormatan. Jadi nggak diumbar gitu, Pak. Di kala lain kita di rumah, nggak usah di rumah, di jalan, di kantor, di mobil aja. Kalau ada yang nyebrang atau ada yang di pinggir jalan, ya malah kita giniin spion. Iya kan? Nah, orang beriman itu menghindari yang begitu. Ini bukan hak saya. Makanya Rasul bilang,
Rasulullah bilang kan, kalau kamu lihat perempuan di jalanan, ya, lalu tertarik, itu syahwat. Pulang ke rumah, datangi istrimu, karena apa yang ada di perempuan itu ada di dalam istrimu. Ntar ada yang bilang, lain Ustaz, yang ono lebih gimana gitu. Ya terserah apa lah. Ya. Tadi Pak Derajat bingung aja dia pulang kemana. Oh iya, oh maaf. Pada jadi gitu. Lalu orang beriman, ciri khas yang ke-8, tinggal 5 lagi Pak ya. Yang ke-8 bisa jaga amanat. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Bisa jaga amanat, bisa dapatin janji. Jadi banyak orang membar janji Pak. Contoh yang paling dekat aja, yang paling sederhana. Pak Busro lewat rumah saya. Mau kemana Pak Busro? Buru-buru. Ini mau hadirin wisuda anak saya di UI Depok misalnya gitu ya. Terus Pak Busro bilang selagi buru-buru itu, doain ya Pak Haji, mudah-mudahan anak saya bisa jadi orang nih, udah jadi sarjana gitu. Iya, insya Allah. Pak Busro berlalu, saya nggak doain tuh. Terus saya waktu bilang iya tuh saya janji doain. Nggak pernah kita doain. Ya karena nggak pernah kita habis Pak Busro pergi, terus saya pakai sejadah, sholat 2 rakaat bilang ya Allah, berilah kesuksesan pada anak Pak Busro. Nggak pernah. Nah itu orang yang nggak bisa jaga amanat, nggak bisa jaga janji. Apalagi janji kita pada Allah, pada mertua, pada istri, pada anak-anak, ya kan? Waktu kita nerima istri kita sebagai pasangan, qabiltu nikaha wa tasmijaha li nafsi bil mahri maskur, janjinya sama siapa tuh? Janjinya sama Allah, sama mertua, sama dia. Bu ini baru 3 tahun dikawin dipukul, jeder aja itu. Melanggar janji, melanggar amanat. Jadi ciri khas yang ke-8 orang beriman tuh walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Lalu yang ke-9 orang beriman tuh sholatnya dipelihara. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Maksudnya begini, tidak pernah satu kali pun sholat itu lari dari dia gitu. Mau ada uzur apa juga tetap sholat yang diingat. Sholat. Makanya Rasulullah waktu mau wafat, yang diomongin apa? Sholat ummati, sholat. Penting sholat itu Pak. Sholat itu dikata Rasulullah, Rasul ibadah. Rasul itu artinya kepala. Sholat itu kepalanya ibadah. Artinya gini maknanya, makna lucu-lucuannya nih ya. Orang kalau masih punya kepala, walaupun gak ada tangannya, gak ada kakinya, wajib sholat. Dia orang ketabrak kereta nih, jeder, tangannya putus dua-duanya, kakinya putus dua-duanya. Datang ke rumah kita, tapi masih ngomong, kepalanya masih ada. Tolong saya, dia masih wajib sholat. Lain orang ketabrak kereta, kepalanya hilang, yang lainnya lengkap. Datang ke rumah kita, dok, tolong saya, kabur gitu ya, kepalanya nggak ada. Dia nggak wajib sholat. Karena palanya udah nggak ada. Jadi sholat tuh harus sampai titik dalam penghabisan. Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring pakai isyarat, nggak bisa pakai isyarat pakai mata doang, double lip. Nggak bisa lagi semuanya disolatin. Sholat tuh wajib. Jadi dia menjaga sholatnya, menjaga kesinambungan sholatnya. Apalagi yuhafizun di sini juga dia menjaga sholat nawafil. Duhanya 12 rakaat, tambah rawatibnya, tambah macam-macam, tambah sholatnya. Total 50 rakaat. Kalau bisa Pak, nganggur-nganggur gitu tiap hari daripada baca kopingho, mendingan sholat sunat ya. Yang ke-10, ini agak susah nih. Orang beriman itu ciri khasnya dia sabar dalam musibah. Jadi nggak histeris atau nggak komplain sama Allah. Karena dia orang beriman itu sadar kalau dia dikasih musibah pasti itu ujian. Pasti ujian dari Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 Allah menyebut
ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia akan disebut bebas saja mengatakan saya beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Allah menguji siapa-siapa yang Allah nanti lihat imannya benar apa imannya dusta. Jadi orang yang nggak beriman itu diuji sedikit, dipecat dikit sama Allah, dipecat nih, ngamuk Pak. Ya kan musibah banyak Pak ya, kayak saya nih, musibah yang saya alami stroke. Mungkin ada yang jantungan, kayak Pak Rudi, Chef Rudi kan jantung tuh. Siapa lagi? Ada yang kecelakaan, ya semua. Kalau dihadapin dengan baik dan kita berhusnuzon sama Allah gitu, ya Allah ini ujian darimu gitu. Terserah engkau lah, ini milik engkau. Maka dia beriman. Tapi kalau dia komplain nih, dia bilang, aduh nggak bebas lagi nih hidup nih. Saya nggak bebas kok bergerak. Tapi kita ini milik Allah. Kapanpun dia ambil, kita apa yang bisa kita lakukan? Coba. Misalnya kita dijemputnya sama malaikat, jangan dulu. Saya mau ceramah dulu, nggak bisa. Lewat Pak, tabuk dengan malaikat. Ya. Jadi kita nggak bisa nolak itu musibah. Nah, orang beriman ciri-cirinya dia sabar dan ridho dalam menghadapi musibah. Dalam sebuah hadis disebut begini. Buat orang beriman Pak ya, kalau nggak ngerti, ada juga orang yang nggak ngerti. Nah, ada orang yang pernah datang pada saya, orang Islam, di rumah sakit waktu saya stroke. Yang ditanya sama dia tuh bukan bilang ini diuji sama Allah, tapi dia tanya gini, kamu kualat apa? Lo kualat sama siapa? Lo bisa begini gitu. Ditanya kualat sama siapa? Jadi dianggap saya dilaknat gitu loh. Nah, jadi orang beriman nggak begitu. Setiap ada musibah, kehilangan motor, kehilangan apapun gitu, innalillahi, ini ujian buat saya. Ya gitu ya. Jadi kata Nabi gini, ketahuilah inna izamil jaza ma'a izamal bala. Ketahuilah bahwa pahala, besarnya pahala seseorang tergantung besarnya musibah yang diterima. Coba Pak, Bapak pengen punya banyak pahala, siap-siap menerima musibah. Kata Rasulullah itu, ya, inna izamil jaza ma'a izamal bala. Wa inna allaha iza ahabba kaum, dan ingat ketika Allah cinta sama seseorang, ibtalahum, Allah kasih banyak musibah dia sebagai rasa cinta dia pada orang beriman. Tapi kan nggak ada kan di sini yang bilang ini, ya Allah kasih saya musibah, ada nggak? Nggak ada, ngeri. Padahal kalau kita beriman kita langsung menyangka baik pada Allah, ini cinta Allah pada kita. Gitu ya. Lalu orang beriman cirinya yang ke-11, alhamdulillah dikit lagi habis Pak. Adalah dia cinta kepada orang lain. Maaf, dia cinta kepada orang lain seperti dia mencintai. Jadi nggak ada level-levelan nih. Misalnya gini, saya lihat Pak Tri nggak mampu. Misalnya Pak Tri ya, mohon maaf, hanya untuk contoh aja, nggak mampu. Saya ingin memberikan bantuan beras. Tapi saya berpikir begini, saya kasih bantuan, maksud Pak Tri mau ngerasain beras kayak beras saya. Saya biasa rojo lele, ya Pak Tri kasih paskin aja gitu. Yang penting kan ngasih gitu. Jadi ada level-levelan kita nih kepada orang lain. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi yang benarnya apa yang kita cintai untuk diri kita, kita juga pindahkan, kita cintai untuk yang lain. Atau di rumah ada pembantu, misalnya yang nginep di kita itu samakan Pak makanannya. Jangan piringnya piring kaleng, makannya habis kita, sisa jangan, sama semua. Atau kita DP panduannya Putri, kalau dia yang warteg punya itu, jangan begitu. Jadi orang beriman tuh nggak ada level-levelan di hidupnya ini, ya menghindari sombong. Kemudian orang beriman ciri khas yang 12, dia sanggup memuliakan tamu dan memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya dan muliakan tamu-tamunya. Tidak gampang, karena tetangga itu sumber fitnah. Artinya begini, kita bisa saja baik kalau dibaikin. Lo sopan, gua segan, kan gitu.
Ya kan? Padahal nggak begitu dalam Islam. Rasulullah pernah dikerjain sama tetangga. Tetangganya kira-kira dari sini sampai rumah Pak Ustadz tuh manggil, ya Nabi, Rasul dipanggil. Kalau kita misalnya udah merasa tokoh masyarakat dipanggil begitu kan nggak mau kita. Nabi datang sampai depan rumahnya itu orangnya bilang nggak jadi. 3 kali begitu. Nabi balik dengan senyum. Datang disuruh panggil lagi, datang lagi, nggak jadi. Ketiganya Fatimah tanya, kenapa kau mau digituin? Kamu kan Nabi. Apa kata Nabi? Saya sedang mempraktekkan hidup bertetangga yang baik. Dia butuh pertolongan, saya datang. Ada di kita gitu? Nggak ada. Kita paling bilang, sialan lu. Gue capek-capek jalan sama gitu. Nah, jadi kita muliakan tetangga kita, karena tetangga adalah orang yang pertama tahu ada apa-apa dengan rumah tangga kita, ya kan? Nah, sebetulnya perlu dicontoh tuh orang-orang di luar komplek nih Pak, kampung mangga segala macam. Itu minjem bawang, minjem kecap, main masuk aja siang-siang. Assalamualaikum, dapur langsung. Coba Pak lihat orang Betawi itu. Tapi itulah hidup bertetangga. Itulah hidup bertetangga. Jadi nggak malu-malu lagi. Entah kalau lagi ada suaminya di rumah pakai singlet doang. Wah, apalagi yang paling rumah masuk pakai kolor doang. Ya, dan melayani tamu. Ada aturannya dalam Islam ini yang kita kadang-kadang ditamuin aja nggak mau. Ada dia nih, bilang sama anak, bilangin papa nggak ada. Wow. Tamu itu kalau datang adalah satu dari sekian banyak hal yang mesti didahulukan, disegerakan, dikasih minum dan makan. Dan ditanya mau nginep nggak? Kalau orang Betawi bilang nginep kenapa lo? Gitu kan? Nah kita mau nginep nggak? Kalau mau nginep saya sediain kamarnya. Itu tamu dalam Islam. Batasnya 3 hari. Habis 3 hari kalau masih leha-leha di rumah kita bilang lagi mau diperpanjang nggak? Itu. Ini kagak apa kita? Emang rumah kita kecil sih ya. Cuma tipe 21 mau taruh di mana tuh tamu, ya kan? Tapi intinya tamu itu mesti dimanjakan oleh kita. Karena bahasa Arab itu tamu itu doifah. Doif itu artinya sebenarnya lemah. Jadi orang tamu itu datang itu lemah itu. Perlu makan, perlu minum, dan perlu pelayanan kita. Terakhir, ciri orang beriman adalah dia bangga dengan kebaikan dan sedih dengan keburukan. Jadi kalau kita berbuat baik, kita senang bahagia orang beriman tuh. Dan kita kalau ada gejala mau berbuat buruk, bukannya bangga, tapi sedih banget, nyesel tuh orang beriman. Karena ada Pak orang yang berbuat buruk terus bangga, atau gini, bangga dengan dosa-dosa. Misalnya Pak Kadir datang dicerita nih, saya habis minum semalam 2 botol sekaligus. Kita tanya, apaan lo? Cap kucing. Ya, cap kucing. Gue ini waktu muda udah gue lewatin semua tuh tokonya. Apa ya? Spiritus. Gue oplos sama apa? Itu semua. Nah itu bangga. Tidak menyesal. Nggak boleh. Orang beriman tuh dengan keburukan dia sedih, dengan kebaikan dia bangga dan bahagia. Wa man syarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang bergembira dengan kebaikannya dan bersedih dengan keburukannya, maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nasibitatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau buka tanya jawab? Silakan Pak Busro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saat kita menyampaikan kepada si penerima itu kita tidak menyampaikan bahwa itu kita mengerjakan itu. Nah itu bisa diterima atau tidak? Bisa dia apa? Bisa diterima dalam arti sah apa tidak? Sah, ya. Oh iya baik. Jadi ini niat itu dalam hati, ya kan? Dalam hati. Niat itu ada banyak. Nanti kalau kita bagi-bagi niat.
Lalu ibadah yang ada niatnya, yang dilafalkan dengan mulut itu cuma satu, haji dan umroh. Ketika Bapak mikot di Tanim di mana tuh, labbaik Allahumma hajjan wa umrotan, labbaik Allahumma hajjan, itu niat haji. Selain itu ibadah itu tidak dicontohkan untuk niat dilafalkan dalam hati. Zakat untuk membiasakan diri mengetahui hukum zakat, maka kita dan para mushola masjid lainnya kan ngajarkan pada orang bayar zakat fitrah. Nawaitu an ukhriza zakat al-fitri anni wa yalzamuni nafaqatuhum syar'an. Apa-apa itu Pak, itu untuk tarbiyah, untuk pelajaran. Nah, zakat penghasilan Bapak mau kasih ke orang yang perlu, pihak yang perlu tahu Bapak bayar zakat siapa? Allah. Nah, ketika Bapak sudah menyiapkan transferan kayak tunainya, Bapak bilang sama Allah, ini zakat mal saya, zakat penghasilan saya, hanya Engkau yang mengetahui. Gitu. Udah bilang sama orangnya, ini zakat saya. Nggak usah saya niatkan harta saya ini untuk Anda. Pokoknya ini zakat saya. Tapi kan perlu kita misalnya saya zakatnya Pak Ustaz. Iya. Ustaz, ini zakat saya buat Bapak. Betul. Saya khawatir tersinggung. Begini. Jadi itu ada larangannya memang dalam Al-Baqarah. Bil manna wal adzal. Jangan kamu sedekah atau bayar zakat yang dengan diri, dengan perkataan yang menyinggung perasaan. Tapi kan bisa kita boleh itu perasaan. Bahkan sombong dalam bersedekah itu dianjurkan. Contohnya begini. Ini sombong dalam bersedekah Pak Kadir ya. Saya punya uang. Saya bilang sama Pak Kadir saya nggak butuh ini. Ini buat Bapak aja. Saya bilang saya nggak butuh uang ini, sombong itu Pak. Siapa yang nggak butuh duit? Kok tega-teganya ngomong saya nggak butuh ini? Untuk apa? Justru untuk menenangkan Pak Kadir bahwa dia menerimanya enteng aja karena Pak Wahyu udah nggak butuh ini. Saya pakai deh kalau gitu. Tapi kalau misalnya bilangnya di zakat saya, ya tergantung orangnya bagaimana tuh Pak yang menerimanya itu. Jadi kalau memang ini nggak usah diucapkan nggak apa-apa. Masa diucapkan ya. Dan ada juga orang yang khawatir Pak, kalau itu bukan zakat, diformilkan zakat gitu, dianggapnya yang terima, nah lain kali gue bisa minta lagi sama dia nih gitu. Khawatir begitu nanti nih. Kan ada juga kita mesti mendidik orang yang kita kasih uang, kita mendidik, bukannya untuk menghina, enggak. Ya ini zakat saya udah gitu aja. Jangan yang terima juga jangan tanya zakat apa nih, zakat mal segini. Berarti harta itu segini, dihitung dia namanya campur itu ya. Ya Pak ya. Jadi niat dalam hati dan ya Bapak ketika sholat lohor, sholat asar atau sebelum ngasih itu berdoa pada Allah. Ya Allah terimalah ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Gitu. Kita sampaikan juga, oh ini zakat saya. Ya nggak perlu lah. Kalau emang khawatir ada apa-apa Pak, saya nggak perlu lah. Gitu. Ya. Jumlahnya tapi kalau besar mesti diterangkan Pak. Misalnya zakat penghasilan Bapak 20 juta gitu ya. Kasihnya ke satu orang gitu. Nanti dia ini bertanya-tanya, ini apa nih bonus gila nih. Ya kan perlu dibilang saya lagi hitung zakat secara fa'il. Zakat saya mohon jangan tersinggung ya gitu. Tapi Bapak juga mesti pertimbangkan untuk memberikan zakat pada 8 asnaf. Apa aja yang nggak 8-8-nya ya kan, fakir, miskin, amil, rikob, ya kan, gharim, ibnu sabil dan fisabilillah. Gitu Pak? Ya. Cukup Pak Tri. Kalau tadi kan kita dengan zakat itu yang saya tahu juga itu kan bentuknya materi. Ya. Kemudian kalau kita lihat di perintah Al-Quran, antara perintah sholat dan perintah zakat itu hampir seimbang. Iya. Ini sholat tahu itu zakat, tapi diikuti dengan begitu. Iya. Ya. Artinya zakat itu begitu hebatnya, begitu ya kalau boleh dikatakan mendekati perintah sholat. Sekarang saya kalau dia zakat itu hanya materi, kan dimungkinkan ada orang yang tidak pernah berzakat
Ya, Artinya orang miskin itu tidak pernah zakat. Padahal perintahnya hakimi sholat wajib zakat. Ya. Sebenarnya apakah memang materi saja atau bagaimana? begini. Jadi semua zakat di luar zakat fitrah itu zakat materi. Ya, di luar zakat fitrah, tadi tuh zakat zuru, zakat mal, zakat nikah, bapak adin, semua materi. Tapi zakat fitrah ini 4 mazhab itu sepakat, Pak. Terutama Imam Syafi'i. Namanya zakatul badan. Zakat badan atau zakatul to'am, zakat makanan. Artinya apa? Setiap orang au sohirin, au kabirin, au zakarin wa unsa, dan orang apa, semuanya, semua golongan wajib zakat fitrah. Hatta anak dalam janin. Jadi pengantin baru pas istrinya hamil 4 bulan 5 bulan pas bulan Ramadan, maka anak itu dihitung bayar zakat fitrah. Nah, itulah zakat non materi. Sebenarnya non materi ini, Pak, yang memang khusus, taksisnya khusus zakat badan. Nah, di luar itu orang kalau nggak punya harta nggak usah zakat mal, nggak punya ternak nggak usah zakat ternak. Tapi yang wajib bagi setiap umat Islam, baik kecil maupun besar, budak atau merdeka, semua itu zakat fitrah. Jadi orang walaupun dia sholat, kan pasti khawatir dia nggak bisa memenuhi ini karena nggak punya harta itu ya. Dia tetap orang miskin kayak apa? Tetap zakat fitrah. Dari mana orang miskin berzakat fitrah? Dia mustahik dulu pertama. Dia terima, dia bayar zakat fitrah. Dia terima, dia bayar zakat fitrah. Dia ditumpuk beli motor habis itu. Ya, gitu. Iya, Pak. Jadi dalam Islam orang bisa, kan zakat itu rukun Islam. Sedangkan kita disuruh untuk menyempurnakan Islam kita. Wa tadkhulu fi silmi kafah. Gimana caranya dong? Kalau saya orang miskin, berarti saya nggak bisa memenuhi kesempurnaan Islam dong, nggak zakat. Zakat wajib satu hal itu zakat fitrah. Jadi Bapak jangan abaikan, Pak ya. Makanya niatnya kan wa yalzamuni nafaqatuhum. Saya juga zakat bayar zakat fitrah ini untuk diriku dan untuk orang yang saya nafkahi. Di rumah Bapak ada bude, nginep, ada ponakan, kos-kosan di rumah Bapak, semuanya itu wajib Bapak ituin bayar zakat fitrahnya. Tapi kalau Bapak dalam posisi nggak punya harta, ya nggak punya harta, maka zakat-zakat yang lain selain zakat fitrah batal, nggak apa-apa. Jadi dalam hidup Bapak nggak pernah bayar zakat mal karena nggak nyampe nisabnya, nggak punya emas 96 gram emas, nggak punya perak 595 gram perak, nggak wajib kita. Atau suklabah punya kambing 40, zakatin 1/40, 20%. Kalau nggak ada kambingnya, ya udah. Tapi semiskin-miskinnya orang Islam yang wajib zakat fitrah. Namanya zakatul badan, pajak badan lah itu. Itu Pak Dek. Saya cuma meragukan ini, Pak. Benar. Bukan meragukan itu ya. Saya ragu dalam pengertian ini apa kita cuma sekali dalam setahun berzakat. Ya. Padahal perintahnya kok gandeng banget sama sholat. Ya. Sholat itu wajib kan. Ketika Betul. tidak melaksanakan sholat, kan ada hukum tertentu yang. Padahal zakat itu nempel itu perintahnya dengan Betul. sholat. Kok kita cuma setahun sekali nih maksudnya? Ya itu kan zakat kan disebut waktunya. Kecuali zakat mal, zakat harta tadi yang saya sebut harta sini, itu ada syarat 2. Ada mencapai nisab jumlah tertentu dan haul. Haul itu disimpan setahun. Ya, disimpan setahun. Tapi zakat fitrah enggak. Inilah yang zakat fitrah ini yang wajib. Nah, kenapa setahun sekali? Karena memang zakat itu bukan seperti sholat. Kalau sholat Allah terangkan, inna sholata karena alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu untuk orang mukmin adalah ada waktu-waktunya yang ditentukan. Zakat tidak. Zakat fitrah cuma Rasulullah bilang bahwa dalam bulan Ramadan itu ada ketentuan bayar zakat fitrah. Itu yang wajib. Jangan sampai diabaikan. Pembantu di rumah bayarin zakat fitrah. Karena itulah minimal orang Islam zakatnya. Nah kalau dia udah kaya dikit, udah punya harta banyak, ya pasti zakat mal kalau dihitung. Gitu. Itu Pak. Ya. Terus pertanyaan kedua, Pak. Oh kedua boleh. Tadi kan tentang beriman ya. Kalau beriman kita kan dari kecil
perintah beriman. Ya. Kalau kita ada di Islam, kita diperintah beriman. Beriman itu kan kemudian paket ya. Jadi beriman kepada Allah, pada malaikat dan seterusnya. Gitu. Kalau kepada Allah, mungkin kita bisa langsung merasakan itu. Artinya kita bisa jalan, kita bisa nafas. Nyambung ya. Nyambung langsung gitu kan. Dan kita ada ini pasti ada terciptanya gitu. Tapi ketika di bawah-bawahnya, ini kan kita bertanya-tanya. Misalnya kayak malaikat, bener ada nggak sih malaikat itu? Tapi kan kita sudah beriman. Bahwa malaikat itu ada. Kemudian juga kitab suci misalnya pada Al-Quran gitu kan. Al-Quran harus itu kan kita beriman bahwa itu adalah suatu kebenaran. Mungkin di dalam kita membaca dan ada terjemahan ada sesuatu yang kita pertanyakan gitu. Yang kita pertanyakan apakah itu juga menjadi kita tuh berkurang berimannya ketika mempertanyakan itu gitu loh. Misalnya ada surat yang yang kita nggak begitu paham ini sebenarnya maksudnya apa gitu dari kan ada yang kalau perintah sholat jelas ya sholatlah gitu kan. Tapi kan ada juga misalnya apalagi yang terkait dengan orang kafir ya, misalnya ada penggalah kepala dan itu kan konteksnya mungkin tertentu gitu kan. Nah itu di mana gitu kita berimannya itu kan? Apakah iman itu ada gradasinya gitu Pak? Ada, betul. Ada iman pada Allah, iman pada malaikat terus gitu kan ada gradasi itu. Nah itu gimana sebenarnya? Sebetulnya Bapak, saya lihat arah pertanyaannya lebih pada kalau ada yang tidak kita setujui dalam Quran itu misalnya itu ya, dalam agama ini, iman kita gimana gitu ya. Maka itu bisa dipending Pak. Bisa Bapak pending, lalu Bapak pakai rumus Quran. Fas'au ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ulama kalau Anda nggak tahu. Karena kita nggak boleh mendengar review Quran nih. Oh maksudnya begini kali, nggak boleh. Maka teleponlah Pak Kadir, teleponlah Pak Usep, teleponlah Pak Luli sebagai orang yang bisa kita harapkan keterangannya lengkap ketimbang kita sendiri. Kita merasa bodoh dalam Quran itu. Karena pasti ada ketidaksetujuan kita terhadap satu ayat nih. Terutama ibu-ibu kan mengenai ayat nikahi 2, 3, 4. Wah ini gak adil nih gitu misalnya. Atau kita tuh udah manggut-manggut aja sama surat An-Nur ayat 30. Bapak buka di rumah surat An-Nur ayat 30. Untuk orang beriman ada pesan jaga mata, jaga kemaluan. Itu lebih askalakum lebih suci bagi kamu. Tapi berapa banyak yang melanggar itu? Ya kan? Karena kita cuek sama ayat gitu. Jadi iman kita tetap stabil. Bahkan Bapak menemukan sesuatu yang misalnya nggak dimengerti, itu iman. Itu pencarian dalam iman. Makanya pending, jangan turun imannya, nanya, telepon siapa kayak itu. Banyak ini ulama. Gitu Pak. Ada lagi Pak? Nah, saya kira cukup ya. Kita lanjutkan di luar nanti. Mari kita baca ke majelis. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini adalah banyak kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.